Halo teman-teman, di konten kali ini saya ingin memberikan informasi dan sharing mengenai perumahan yang ada di Jogja. Di kesempatan kali ini, saya datang di suatu pameran perumahan yang ada di Ambaremo Plaza yang dimulai dari tanggal 15 Desember sampai 26 Desember 2021. Seperti yang sudah banyak diketahui, perumahan saat ini memang menjadi sesuatu yang berkembang pesat terutama di kota-kota besar, salah satunya di Jogja. Kemudian untuk harganya sangat bervariasi ya teman-teman. Dari hasil pengamatan saya tadi di pameran, itu mulai dari harga 300 juta sampai 2 miliar. Itu tergantung luas tanah dan lokasi di mana perumahan itu dijual. Nah, di Jogja sendiri untuk saat ini sudah banyak sekali perumahan yang dibangun. Kemudian dari hasil saya datang ke pameran perumahan yang ada di Amplas, rata-rata perumahan yang dijual di situ adalah dari daerah Bantul dan Sleman. Selain perumahan, di pameran tersebut juga ada beberapa apartemen yang dijual. Baik teman-teman, kali ini saya sudah bersama beberapa orang marketing yang mereka menjual beberapa list perumahan yang ada di Jogja. Ini ada Mas Bayu, ada Mas C, dan ada Mas Revnaldi. Mungkin nanti saya akan bertanya kepada teman-teman marketing ini mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan perumahan, atau bisa juga saya minta sharing dari teman-teman marketing ini tentang perumahan yang ada di Jogja terutama. Baik, untuk yang pertama mungkin saya ingin bertanya kepada Mas Bayu dulu. Mas Bayu, untuk harga perumahan di Jogja itu kisaran berapa ya Mas? Untuk harga ini sesuai dengan lokasi dulu. Ini yang lokasi mana dulu Mas? Ini yang dari Bantul dulu Mas. Oh, dari Bantul Ya. Itu rata-rata untuk lokasi dari Bantul untuk yang tipe luas bangunan 88 itu rata-rata di angka 500 sampai 800-an tergantung nanti speknya, itu untuk yang 2 lantai atau yang 1 lantai. Terus ini ada juga yang daerah Bangun Jiwo, itu termasuk di Bantul juga. Itu harga tipe 36 per 70 itu mulai dari 360 juta. Itu yang di Bangun Jiwo, Kasihan Bantul. Nah, jadi nanti walaupun sama-sama Bantul, setiap lokasi atau setiap daerah ada perbedaan harga seperti itu. Kalau ini untuk yang lokasi Sleman, itu nanti kita cek di beberapa press list dari pameran di Amplas tadi. Untuk yang di daerah Widomartani Sleman itu nanti mulai di harga 719 itu di tipe 45 luas bangunannya dan tanahnya di 104. Itu yang di Widomartani sekitaran itulah harganya. Untuk yang di Sleman lagi di area Balai Catur itu nanti di dekat Gamping atau masih di daerah Gamping Balai Catur, itu nanti di tipe 36 luas tanah 90 harga mulai di 298 setengah. Itu nanti di Gamping Balai Catur. Untuk yang Sleman masuk di Kalasan itu nanti mulai di tipe 47 per 100 luas tanah 100 itu harga di 622. Terus lanjut lagi masih di Sleman, Nogotirto, Gamping Sleman itu nanti tipe 50 per 90 atau luas bangunan 50 luas tanah 90 harga mulai di 895. Itu nanti masih di 1 lantai ini. Nah, ini untuk harga perumahan. Ini yang paling mahal di lokasi Sleman nggih. Nah, ini rumah 2 lantai tipe 90 per 105 2 lantai itu harga mulai di 1,4 miliar. Untuk lebih detailnya 1.473 juta.
Itu untuk yang rumah 2 lantai Sleman Tajem. Nah ini. Baik Mas Bayu. Ya teman-teman, mungkin seperti itu untuk perbedaan harga yang ada di Bantul dan ada di Sleman. Jadi memang ada lumayan banyak selisihnya tergantung dari beberapa lokasi yang ada. Mungkin sekalian aja Mas Bayu, kira-kira faktor apa saja ya yang mempengaruhi harga jual suatu perumahan itu? Kalau mulai dari Sleman dulu ya. Untuk Sleman itu memang aturannya sebuah perumahan itu luas tanah minimal 120 meter. Jadi memang di Sleman itu luas tanah memang harus luas. Nah, kemudian luas bangunan mengikutinya. Itu yang pertama. Kemudian memang harga Sleman itu berkembang pesat sehingga harganya sangat-sangat cepat naik. Jadi semakin ditunda membeli di lokasi Sleman itu nanti semakin banyak juga uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan lokasi di apa yang diinginkan. Baik, itu lokasi, mungkin ada hal lain lagi Mas yang perlu dipertimbangkan ketika mau membeli suatu perumahan terkait harga dalam hal ini. Kalau untuk perumahan sendiri sebenarnya tergantung dari lokasi. Pertama tetap di lokasi. Setelah lokasi tetap yang diperhatikan adalah akses jalan, karena sekarang orang untuk beli mobil itu sangat mudah, bahkan DP 25 juta pun udah bawa mobil gitu. Jadi pertama lokasi, kedua akses jalannya sebut dan biasanya semakin strategis lokasi tersebut harganya juga semakin tinggi, seperti itu. Paling untuk yang dasar antara lokasi sama akses jalan dulu, itu paling mendasar lah, paling utama. Oke, baik Mas Bayu, menarik ya. Jadi memang untuk harga perumahan ini sendiri juga mengikuti lokasi di mana perumahan itu dibangun, dan dari lokasi itu juga nanti sudah ketahuan untuk akses jalannya seperti apa ya Mas ya. Jadi semakin mudah, semakin lebar akses jalannya itu, untuk harga perumahannya juga akan semakin mahal. Baik Mas Bayu. Kemudian yang lumayan menarik lagi ini, untuk perumahan sendiri kan yang sering kita ketahui itu biasanya bisa difungsikan sebagai 2 macam ya Mas, setahu saya. Yang pertama itu memang beli perumahan itu memang untuk dihuni, kemudian yang kedua untuk investasi. Kalau yang memang untuk dihuni mungkin sudah umum diketahui, memang ya itu memang lokasi yang dipilih juga yang sesuai dengan tempat kerjanya, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk yang investasi Mas, menurut Mas Bayu, bagaimana perkembangan investasi perumahan di Jogja? Seberapa besar keuntungannya Mas menurut Mas Bayu? Oke, untuk investasi ya, jadi beli rumah di lokasi perumahan, bagaimana investasinya berkembang gitu ya. Jadi rata-rata perumahan di Jogja itu ada yang siap huni, siap bangun. Nah, yang akan lebih menguntungkan banyak itu jika membelinya mulai dari siap bangun. Jadi pas posisi lahan masih mentah, atau dalam artian masih di awal itu mungkin baru membangun pagernya dulu, pondasinya dulu. Nah, itu waktu-waktu seperti itu biasanya harga masih murah lah. Lanjut rumah sudah mulai berdiri, biasanya harga langsung naik, meningkat lah, banyak biasanya harganya naik banyak lah, seperti itulah. Kemudian fasum semua selesai, atau dalam artian rumah itu selesai keseluruhan satu lokasi tersebut, itu harga sudah benar-benar mahal, dan biasanya rumah sudah sold out. Jadi harga mahal, rumah sold out. Jadi bagaimana investasinya makin mahal? Jadi karena kan rumah lokasi tersebut biasanya menarik, pertama menarik, terus terbatas. Jadi kalau ada orang yang mau beli di situ, otomatis menunggu pemilik tersebut menjual, dan biasanya harga sudah
benar-benar tinggi. Nah itu jadi mau ditempati sendiri atau nanti untuk investasi, itu benar-benar di Jogja ini perumahan sangat menguntungkan. Cepat perkembangannya, harga naiknya juga cepat seperti itu. Baik, untuk Mas J, kalau dari Mas J sendiri nih, kira-kira faktor yang mempengaruhi harga jual perumahan apa aja? Kalau yang pertama dari lokasi, Mas. Lokasi itu kan semakin properti itu strategis, tentu harga jual kan semakin tinggi. Dari akses lokasi, Mas, ke strategis lokasi, akses lokasi juga berpengaruh. Kemudian dari ini ya, dari bangunan. Dari bangunan maksudnya? Ya, kita tahu kalau desain itu kan semakin bagus, nanti peminatnya semakin banyak. Jadi kalau desain rumah itu biasa-biasa saja dibandingkan dengan yang kita pakai arsitek yang bagus, tentu hasilnya kan beda dan nilai jualnya juga beda. Baik Mas J, terima kasih. Mungkin ini tambahannya teman-teman. Dari tadi yang disampaikan sama Mas Bayu, dari Mas J ini lebih menekankan kepada fasad bangunan, dimana memang faktor ini memang yang sangat mempengaruhi seseorang ketika ingin membeli bangunan. Betul Mas, untuk memutuskan membeli atau tidak. Salah satu faktor terkuatnya adalah itu. Tambah lagi Mas. Iya. Soal legalitas atau izin bangunan ya. Ya. Itu harus menjadi poin utama dan dicermati ketika orang itu ingin membeli properti. Karena kita tahu banyak perumahan yang sudah jalan, sudah mulai dibangun, tapi ternyata di balik itu legalitasnya itu masih bermasalah, Mas. Itu tentu kan kalau sampai terjadi mangkrak itu rugi juga di pembeli. Baik Mas J, itu juga benar Mas, saya juga setuju. Kenapa hal itu sangat urgent, karena sekali lagi ini untuk membeli perumahan bukan uang yang sedikit teman-teman, jadi harus dicermati benar-benar dari segi legalitasnya. Baik, kemudian kalau dari Mas Refnaldi sendiri, kira-kira apa nih faktor yang mempengaruhi harga jual perumahan jika ada tambahan? Baik, baik, terima kasih Mas. Kalau menurut saya lokasi masih menjadi ini ya, buyer itu masih lokasi itu masih menjadi pertimbangan buyer yang pertama ya. Terus setelah lokasi mungkin selain lokasinya mudah dijangkau, terus dekat dengan banyak fasum, itu nanti mempengaruhi harga. Terus aksesnya juga, misal aksesnya kok misal di tengah kota tapi aksesnya itu cuman motor, itu juga harganya bisa jatuh. Tapi kalau aksesnya bagus, bisa untuk mobil papasan, itu meningkatkan harga jual juga. Jadi itu apalagi sekarang ya banyak pembeli yang sudah bermobil ya. Jadi pertimbangannya tentu akses itu sangat dipertimbangkan sekali bagi mereka. Terus yang kedua, terus desain sama kualitas bangunan. Desain itu tapi ini sangat ini ya, selera sekali sih ini kalau untuk desain sama kualitas bangunan. Tapi itu bisa meningkatkan nilai jual juga. Cuman kalau desainnya bagus, kualitasnya bagus tuh, harga jual tinggi, konsumen juga pasti oke, nggak masalah gitu kan. Cuman kalau desainnya bagus, kualitasnya kurang bagus ya nggak ini juga kan, nggak matching juga kan. Ya itu sih Mas, kalau di ini yang paling menurut saya lokasi. Baik Mas Refnaldi, terima kasih share-nya. Kemudian menurut Mas J, kira-kira apa aja nih keuntungan ketika membeli suatu perumahan, terutama di Jogja?
baik saya jawab secara umum, kalau bukan hanya perumahan ya, tapi properti di Jogja. Kenapa investasi properti di Jogja? Ini kan yang pertama itu kan Jogja itu dari dulu sudah terkenal dengan kota pelajar dan banyak sekali sekolah universitas di Jogja. Jadi tidak hanya sekarang, untuk ke depan pasti akan selalu ramai dengan pendatang-pendatang baru yang dari luar, entah itu di sini membeli untuk dihuni secara permanen atau hanya untuk sekedar investasi ke depan. Kemudian menyambung hal itu, selain sebagai kota pelajar, juga Jogja ini kan terkenal dengan kota yang nyaman ya, yang nyaman dan ramah, juga sebagai kota wisata. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang banyak dan bahkan berkembang di Jogja. Jadi tentu saja hal itu akan berpengaruh terhadap nilai investasi properti di kota ini. Kemudian selain itu juga nilai properti di sini di Jogja itu selalu meningkat, Mas. Ya, terbukti ya. Ya, dari beberapa kota besar di Indonesia itu Jogja termasuk kota dengan kenaikan harga properti yang cukup tinggi. Jadi kalau ingin investasi di sini tentu harus segera, karena bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan akan naik terus propertinya. Nah, kemudian kalau kita berinvestasi properti, entah beli perumahan atau kos di Jogja, nah ini dengan Jogja kota pelajar, kota wisata, itu kan bisa kita bisniskan, bisa kita investasikan ya, untuk kita sewakan ke kalau rumah ya bisa ini kan kita sewakan lagi. Kalau kos tentu saja dengan kota pelajar bisa kita buka kos dan pasti banyak ya. Itu, Mas, kalau untuk investasi jangka panjang ya Jogja salah satu pilihan yang terbaik lah untuk dipertimbangkan. Itu aja. Baik, Mas C, terima kasih banyak sekali nih pandangannya dari Mas C. Kemudian saya juga mau tahu bagaimana pendapatnya dari Mas Refnaldi tentang keuntungan membeli perumahan di Jogja, Mas. Monggo, Mas. Baik, membeli perumahan di Jogja itu ya seperti Mas C tadi ya, itu Jogja itu incaran investor, terus incaran orang untuk menghabiskan masa pensiun. Ternyata di Jogja itu karena nyamannya Jogja, jadi banyak orang yang dari luar Jogja itu pengen menghabiskan masa pensiun di Jogja. Jadi terus karena banyaknya pendatang juga, jadi kenaikan properti di Jogja itu cukup cepat dan tinggi ya. Jadi membeli perumahan di Jogja itu tentunya menguntungkan, soalnya pertama kalau di properti itu ada namanya capital gain nih. Capital gain itu jadi keuntungan membeli properti terus di awal dengan harga yang rendah, kemudian properti itu nanti nilainya naik sendiri, jadi ada kenaikan. Itulah keuntungan membeli properti. Terus untuk perumahan sendiri itu biasanya developer itu memberikan promo-promo ya, promo-promo, terus ada namanya harga pre-launch itu. Nah, itu bisa memberikan keuntungan capital gain yang cukup tinggi, soalnya biasanya harga pre-launch itu developer menawarkan dengan harga yang hampir ke HPP sebenarnya, walaupun ke HPP, tapi harga awal yang paling rendah di lokasi perumahan itu. Kemudian setelah perumahan itu jadi,
tentu saja nanti harganya akan dinaikkan. Nah, disitulah nanti pembeli yang pertama itu mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga itu, nanti bisa dijual kembali atau untuk disewakan atau untuk apa, kos-kosan atau yang lain. Tapi tentu saja nanti sebelum membeli perumahan itu harus diperhatikan juga tentang legalitasnya, Mas. Kita harus benar-benar mengecek legalitas dari perumahan itu. Kita cek ke developernya sampai mana legalitasnya, apakah sudah izinnya sudah ada semua, terus sertifikatnya sudah ready semua. Itu harus kita perhatikan sebelum membeli perumahan di Jogja. Terus biasanya perumahan juga menawarkan fasilitas seperti one gate system. Jadi di situ keamanan lebih terjamin lah daripada kita membeli perumahan yang rumah yang sendiri yang satu-satu gitu, daripada perumahan. Jadi itu ada one gate system, walaupun nanti kedepannya pasti ada biaya untuk ada biaya perumahannya itu nanti kan biasanya kolektif dari penghuninya. Terus developer biasanya juga menggunakan arsitek yang enggak yang pastinya sudah berpengalaman dan hasilnya sudah terbukti kan. Jadi membeli di perumahan itu ya desainnya dan kualitasnya ya sudah bagus ya. Jadi sudah, kita nggak perlu memikirkan nyari arsitek segala macam gitu, jadi ya terima jadi ibaratnya kan gitu. Nah gitu. Terus apalagi ya, terus lingkungannya juga sudah nanti sudah terbentuk kan, daripada kita beli tanah terus kita bangun sendiri, tetangganya belum ada. Iya. Dan ini kan di perumahan itu keuntungan salah satunya itu. Terus misalkan kita beli ya itu tadi kayak keuntungan kenaikan harga tadi, misal kita beli 1 unit di perumahan terus kita diamkan, terus nanti si developer menaikkan harga nanti kan kita kalau nilai rumah kita di situ kan nanti meningkat juga sesuai dengan ngikutin aja harga si developer jualnya kan. Jadi seperti itu ya, kurang lebih seperti itu Mas kalau saya. Baik, terima kasih Mas Refnaldi. Baik teman-teman, untuk konten kali ini mungkin sekian saja. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari marketing yang ada di Jogja. Terima kasih Mas Bayu. Iya, sama-sama Mas Anam. Terima kasih Mas Refnaldi. Sama-sama Mas Anam. Terima kasih Mas J. Ya, sama-sama Mas. Baik, mungkin sekian saja konten kali ini teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.